kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat dan sebagainya. Kemudian lagi menggambarkan garis bilangan, kemudian lagi mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat. Di sini atau hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah menentukan lawan dari suatu bilangan bulat dan yang kedua adalah operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya Brother Sister terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pembiasaan yang harus kalian laksanakan setiap harinya. Semoga dengan pembiasaan tersebut kita lebih bisa lagi memudahkan kita dalam belajar matematika ini. Nah, yang pertama, oke ya, kita lanjutkan atau kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan menentukan lawan suatu bilangan. Namanya lawan berarti adalah kebalikan. Kalau yang misalkan di sini adalah kawan, di sana adalah lawannya. Seperti kalau kita ingat seperti yang dapat kita atau istilah yang kita gunakan sebelumnya, kita menggunakan kata maju dengan mundur, ya. Berarti lawan maju itu adalah mundur. Lawan ke depan adalah ke belakang. Lawan ke atas itu ke bawah. Ke samping kanan berarti lawannya ke samping kiri dan sebagainya. Itu adalah kata yang sering kita gunakan dalam menentukan lawan suatu bilangan bulat atau lebih umumnya adalah bilangan bulat. Perhatikan pernyataan berikut, ya. Nomor 1, Agus maju 3 langkah. Berarti kalau Agus maju 3 langkah, lawannya adalah mundur 3 langkah. Berarti pada saat di sini adalah dari sini 3 langkah ke maju atau ke kanan, maka lawannya adalah mundur dari titik 0 mundur ke belakang atau ke kiri sebanyak 3 langkah. Berarti lawannya 3 langkah itu sama dengan negatif 3. Dan pernyataan yang kedua, Siti naik 2 meter, lawannya adalah Siti turun 2 meter. Berarti kalau tadi naik berarti turun. Ke atas ke bawah, maju mundur, ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Berarti kalau misalkan naik dia adalah positif, kemudian dia turun adalah negatif. Berarti lawannya positif adalah negatif. Dan sebaliknya, lawannya negatif itu adalah positif. Nah, dari pernyataan itu kita dapat atau mengambil kesimpulan, ya. Jika bilangan 4, maka lawannya negatif 4. Begitu sebaliknya. Jika bilangan negatif 4, maka lawannya adalah 4. Itu ya. Berarti lawannya kita tinggal memberikan tanda negatif. Berarti lawannya 3 itu sama dengan negatif 3. Lawannya 100 berarti negatif 100. Sampai sini ada yang mungkin ditanyakan, nanti silahkan untuk ditanyakan lebih lanjut. Ya, itu materi yang pertama. Kita sudah mengenal lawan dari sebuah bilangan bulat. Awalnya positif, lawannya negatif. Lawannya negatif atau awalnya negatif, lawannya adalah positif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Ini harus penuh dengan konsentrasi karena apa? Kita harus berlogika di sini. Nah, kata kunci yang harus kita pedomani pada saat bilangan bulat, kata kuncinya kalau dia positif, dia maju atau naik atau ke depan, ke atas dan sebagainya. Maju dan sebagainya. Ke kanan atau ke kanan ya, ke kanan. Kalau negatif itu kebalikannya, berarti mundur, turun, atau ke belakang, atau ke bawah, atau ke kiri, dan sebagainya. Iya, itu adalah kata kunci yang dapat kita gunakan untuk operasi bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini misalkan pahami pernyataan berikut. Misalnya di sini adalah 3 ditambah 4.
pasti kalian sudah bisa mengerjakan. Karena dari kelas sebelumnya, kalian sudah diajari tentang penjumlahan positif ditambah positif. Berarti 3 ditambah 4 kan semuanya positif. Artinya, karena semua angka atau bilangan ini adalah positif, berarti 3 itu positif, 4 juga positif. Maka berarti maju. Ya, berarti semuanya maju. Jadi, maju 3 langkah, kemudian ditambah atau dilanjutkan maju lagi 4 langkah. Berarti awalnya 3 langkah ke depan atau ke kanan, kemudian ditambah, dilanjutkan lagi 4 langkah ke depannya. Berarti dari sini, berarti dari 0, kita berdirinya di 0. Kemudian maju 3 langkah ke depan, berarti 1, 2, 3. Berarti kita berhenti di angka 3. Kemudian dari angka 3, kita lanjutkan lagi 4 langkah ke depan. Berarti dari 3, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata kita berhenti di angka 7. Jadi, hasilnya adalah maju 7 langkah. Sehingga hasil dari 3 ditambah 4 itu adalah sama dengan 7. Berarti ini hasilnya. Berarti dari titik 0 sampai dengan 7. Ini kalau misalkan positif ditambah positif. Contoh yang kedua adalah misalnya seperti ini. 6 ditambah 4. Ini sama karena semuanya adalah bilangan positif, maka berarti semuanya maju. Jadi, maju 4 langkah, ya, maju 4 langkah, dari 0, titik 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita berhenti di angka 4. Kemudian dilanjutkan atau ditambah maju 6 langkah. Berarti ke depannya lagi. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti dia berhenti di angka 10. Sehingga hasil dari 6 ditambah 4 itu sama dengan 10. Berarti hasilnya dari titik 0 ini sampai dengan posisi sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hasil dari penjumlahannya adalah 10. Kalau kita perhatikan dari positif dengan positif itu mudah karena kita tidak berkutat dengan tanda negatif. Oke ya. Yang kedua, selanjutnya adalah penjumlahan antara negatif dengan negatif, ya. Negatif dengan negatif. Pahami pernyataan berikut. Misalkan negatif 3 ditambah negatif 4. Yang perlu kamu ingat, kalau dia negatif, berarti dia mundur atau ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Di sini. Artinya, semua angka adalah bilangan negatif. Maka berarti semuanya harus mundur. Jadi, yang pertama, mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah, berarti dari titik 0, ya, mundur 3 langkah. 1, 2, 3, berarti di angka 3. Kemudian ditambah atau dilanjutkan lagi, mundur lagi atau ke arah kiri lagi 4 langkah dari posisi 3, negatif 3. Negatif 3 di sini berarti mundur lagi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah kita harus mundur 7 langkah. Hasilnya negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Itu ya. Oke, selanjutnya negatif 5 ditambah negatif 8. Di sini semuanya negatif, berarti dia adalah mundur semuanya. Jadi yang pertama kali, karena ini negatif 5, berarti kita mundur 5 langkah dari titik 0. Titik 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mundur di 5 langkah ke belakang, berarti di posisi negatif 5. Kemudian ditambah lagi. Mundur 8 langkah karena negatif 8. Berarti dia mundur 8 langkah. Nah, hasilnya berapa dari sini? 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita berhenti di sini. Berarti kita berhentinya di angka negatif 13. Berarti hasilnya negatif 5 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 13. Seperti itu. Mungkin sampai sini, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Oke, selanjutnya adalah yang C. Nah, di sini ada positif
ada negatif. Berarti positif dengan negatif, tapi ini tandanya penjumlahan. Artinya, angka 3 di sini adalah maju 3 langkah. Negatif 4 adalah mundur 4 langkah. Ya, yang pertama, dari titik 0 kita berdiri, misalkan sini. Kemudian maju 3 langkah. Berarti maju kan ke arah kanan. Berarti 1, 2, 3 sampai sini. Maju sampai ke angka 3. Selanjutnya, dari angka 3 ini, di situ dijelaskan, ditambah atau dilanjutkan lagi negatif 4. Berarti negatif, berarti mundur. Berarti kita mundur ke belakang. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata kita berhenti di angka negatif 1. Berarti dapat kita simpulkan, hasilnya itu adalah kita dari posisi awal, kita mundur 1 langkah. Berarti hasil dari 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Itu ya. Selanjutnya, kalau kita ubah, kalau tadi positif ditambah negatif, kalau sekarang negatif ditambah positif. Nah, berarti negatif 5 itu sama dengan mundur 5 langkah. 8 itu maju 8 langkah. Ya. Berarti yang pertama, kita di posisi 0. Semuanya awal mula kita mulai berjalan itu di posisi titik 0 atau titik netral. Kemudian kita mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada negatif 5. Selanjutnya, kita maju. Berarti maju berarti ke arah kanan. Berarti maju 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Berarti maju 8 langkah. Berarti hasilnya dari posisi awal kita maju sebanyak 3 langkah. Jadi hasilnya adalah negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Gitu ya. Ini untuk penjumlahan. Ya. Selanjutnya, brother sister, ada operasi yang kedua adalah pengurangan. Nah, di sini ada bilangan positif dikurangi positif, ya. Pada nih harus kita pelajari dulu. Pada operasi pengurangan, tanda panah akan berubah arah. Misal, ini kan 3, ini pengurangan, ini 2. 3 kurangi 2, jika kita jabarkan maka angka 3 dan angka 2 merupakan bilangan positif. Benar kan? Angka 3 berarti maju 3 langkah. Kemudian tanda pengurangan membuat arah panah berubah atau berubah arah. Kemudian dilanjutkan maju 2 langkah. Jika kita buat garis bilangan sebagai berikut. Awal mula kita berdirinya di sini, di titik 0. Ini 3 kurangi 2. 3 dikurangi 2, berarti 3 dulu. 3 berarti kita maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya. Kita menghadap ke kanan awalnya, ya kan? Karena pengurangan, ya, kita berbalik arah. Berarti kalau misalkan awalnya menghadap ke kanan, berarti kalau berubah arah, berarti kita kebalikannya ya. Berarti kita menghadap ke kiri. Awalnya itu menghadap ke kanan, sekarang kita menghadap ke kiri. Dari kiri kita maju 2 langkah, karena tadi 2, positif 2. Berarti maju 2 langkah, 1, 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan titik awal kita mulai berjalan sampai titik akhirnya. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan, berarti dari ini 1. Seperti itu ya. Jadi hasil dari 3 kurangi 2 adalah 1. Selanjutnya, negatif dengan negatif. Operasi bilangan negatif 3 dikurangi negatif 6, jika kita jabarkan adalah seperti ini. Negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Kemudian negatif 6 berarti mundur 6 langkah. Ya, ada negatif-negatif. Tetapi karena ada tanda operasi pengurangan, maka berubah arah atau kebalikan menjadi maju 6 langkah. Sehingga kalimat matematikanya mundur 3 langkah, kemudian maju 6 langkah. Lebih jelasnya seperti ini. Awal mula kita negatif 3, dari titik 0 kita berjalan ke mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Posisi kita itu adalah di negatif 3, tapi kita masih menghadap ke kanan karena tadi mundur. Ya, berarti kita awal mulai kita di titik 0 itu adalah menghadap ke kanan.
menghadap ke kanan, berarti kita mundurnya 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti kita hanya mundur 3 langkah. Berarti pada posisi negatif 3, kita masih menghadap ke arah kanan. Kemudian, tanda negatif di sini berarti kita itu berubah arah. Awal mula menghadap ke kanan, berarti kita sekarang menghadap ke kiri. Selanjutnya adalah mundur 6 langkah. Dari titik negatif 3, kita mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita sampai ke posisi 3. Ya, berarti hasilnya dari titik awal, dari titik 0, itu adalah maju 3 langkah. Sehingga hasil dari negatif 3 kurangi negatif 6 sama dengan 3. Selanjutnya adalah negatif dengan positif. Kalau negatif dengan positif hampir sama, yang jelas kamu harus bisa mengubah arah dari operasinya. Operasi bilangan misalkan negatif 3 kurangi 7. Jika kita jabarkan, maka negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Kemudian 7 berarti maju 7 langkah. Tetapi ya, karena tanda operasi pengurangan, maka berubah arah atau kebalikan menjadi mundur 7 langkah. Sehingga kalimat matematikanya mundur 3 langkah, kemudian mundur lagi 7 langkah. Nah, kita lebih memahaminya dengan gambar. Awal mulanya kita berdiri di 0, kita menghadap ke kanan. Kemudian kita mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Kita posisi sekarang di negatif 3, tetapi menghadap ke kanan. Selanjutnya, negatif 7. Karena tadi menghadap kanan, sekarang berbalik arah. Kita sekarang menghadap ke kiri. Kemudian 7, berarti maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita posisi sekarang adalah negatif 10, tapi sudah menghadap ke kiri. Berarti hasilnya adalah negatif 3 kurangi 7 sama dengan negatif 10. Itu tadi operasi penjualan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini Ustadz akan memberikan cara tanpa menggunakan garis bantu atau garis bilangan. Kita harus bisa menentukan sifat-sifat dari operasi bilangan. Misal seperti ini. A, ini ada sebarang bilangan, A dikurangi negatif B. Itu sama halnya dengan A ditambah B. Ya. Nah, berarti misalkan di sini ada angka ini, 5 dikurangi negatif 9. Itu sama dengan 5 ditambah 9. Karena negatif, ini negatif. Min, ini negatif. Berarti sama dengan positif. Itu ya, sama dengan 14. Kemudian A ditambah negatif B itu sama dengan A kurangi B. Ya. Berarti 12 ditambah negatif 8 itu sama dengan 12 kurangi 8 sama dengan 4. Nah, selanjutnya ada A kurangi B. A kurangi B ini berlaku pada seperti ini. Ini hampir sama dengan sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua yang membedakan adalah jika A lebih besar daripada B, maka langsung menggunakan cara ini. Tetapi jika B itu lebih besar daripada A atau A lebih kecil, maka kita menggunakan cara yang nomor 3. Karena ini kan sama. Ini dan ini. Ya, sama kan? Nah, berarti nanti karena B lebih besar, B taruh di depan. Berarti 4 kurangi 16 sama dengan negatif. Buka kurung, 16 dikurangi 4 sama dengan 16 kurangi 4 sama dengan 12. Karena ini negatif, ini adalah negatif 12. Ini mohon maaf ya, ini salah. Seharusnya ini adalah negatif 12. Nanti ada pertanyaan, bisa nanti menghubungi Ustadz, bisa di WA atau menggunakan voice. Itu ya. Sampai sini, kalau ada pertanyaan, Ustadz tunggu pertanyaan dari kalian dan timbal balik kalian. Jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertanya. Tetap semangat untuk belajar, walaupun matematika kadang itu adalah hal yang sulit buat kalian, tapi jangan dibuat itu sebagai beban, tapi
dibuat menjadi sesuatu yang menyenangkan. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai hari ini kalian sudah belajar secara maksimal. Besok-besok lagi tingkatkan lagi untuk terus belajar. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.